Pemirsa di rumah, jumpa lagi dengan saya, Dr. Anda Jelis Lindriati SHMH yang berkantor hukum di Cipta Law Firm, beralamat di Jalan Sido Sermo PDK 2 Kavling 370 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pemirsa, dengan pandemi yang demikian panjang hampir 2 tahun meluluh lantakkan perekonomian negara, perusahaan, dan perseorangan. Kenapa? Karena apabila perseorangan dia tidak bisa lagi menjalankan usahanya atau dia tidak bisa lagi bekerja, perusahaan harus mengurangi karyawannya atau tutup. Karena tidak boleh ada perusahaan karyawannya bekerja karena masa pandemi dan harus mengurangi ataupun tutup. Hal ini membuat ekonomi kita menjadi mandek. Karena pilihannya, apabila tetap beroperasional, maka korban dari pandemi akan berjatuhan. Tapi konsekuensinya, perekonomian kita menjadi kolaps. Dan banyak perusahaan yang mulai bangkrut. Pemirsa di rumah, kita bahas tentang perusahaan yang bangkrut. Bangkrut bila dilihat dari Kamus Bahasa Indonesia, bangkrut bisa didefinisikan sebagai kondisi perusahaan, toko, atau bisnis yang menderita kerugian besar sehingga harus jatuh atau gulung tikar, sehingga bisa disimpulkan sebuah perusahaan, toko, atau bisnis dinyatakan bangkrut dan menderita kerugian. Atau dengan kata lain, kerugian adalah yang menyebabkan perusahaan tersebut menjadi bangkrut. Sementara definisi kerugian sendiri bisa diartikan sebagai kondisi arus keuangan yang tidak sehat. Beberapa indikator yang menjadi dasar memutuskan kondisi bangkrut suatu perusahaan ada 2. Indikator operasional dan manajerial. Sementara menurut Mahkamah Konstitusi, penyebab kebangkrutan bisa ditandai dengan terjadinya mismanagement dan faktor eksternal di luar kewenangan pemilik usaha. Pemirsa di rumah, kita sudah membahas tentang bangkrut. Tapi apa yang disebut dengan pilot? Kita akan membahas tentang pengertian pilot. Apakah pilot dan bangkrut sebuah konotasi kalimat yang sama artinya? Pengertian pilot bila dilihat dari katanya, pilot berasal dari bahasa Perancis, pilot. Pilot atau violet ini diartikan sebagai bentuk kemacetan dalam kegiatan pembayaran utang yang dialami oleh pengusaha atau perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pilot ini disebabkan karena perusahaan atau pengusaha gagal membayar utang yang dimilikinya. Sama pemirsa dengan arti bangkrut. Keadaan pilot ini juga diputuskan oleh pengadilan niaga setempat. Sehingga bila dijelaskan lebih mudah, penyebab suatu perusahaan mengalami kondisi pilot adalah karena utang yang dimilikinya tidak bisa terbayar. Menurut undang-undang, perusahaan akan mendapatkan status pilot apabila memiliki 2 atau lebih utang
yang tidak membayar lunas yang telah jatuh tempo. Pemirsa di rumah, bila Anda meneliti dan melihat definisi tersebut, perusahaan yang kondisi keuangannya sehat masih tetap mengalami status pilot. Status pilot ini juga bisa diminta oleh perusahaan itu sendiri. Jadi pemirsa, antara bangkrut dan antara pilot Anda sudah bisa membedakan, bukan? Tapi pemirsa, apabila perusahaan itu dinyatakan pilot, maka debitur pilot tidak bisa mengelola kekayaannya, tidak bisa mengelola perusahaannya. Karena apa? Karena dia tidak punya kewenangan. Itu harus didaftarkan ke pengadilan niaga dan akan diputus oleh hakim pengawas yang akan dibantu oleh pejabat-pejabat, kurator yang akan melaporkan semuanya kepada hakim pengawas. Jadi pemirsa di rumah, kalau pilot maka harta debitur semuanya harus segera diurus oleh pengurus. Kenapa? Karena untuk membayar utang dari debitur tersebut. Apabila Anda sebuah perusahaan yang menyatakan Anda pilot, Anda harus berpikir ulang. Kenapa? Karena masih ada jalan untuk menyelamatkan kepilotan perusahaan Anda atau kebangkrutan Anda. Dengan Anda menyatakan diri Anda pilot, maka Anda sudah tidak lagi menguasai aset maupun mengelola perusahaan Anda. Pikirkan, Anda harus punya semangat untuk Anda bisa mengelola perusahaan Anda sehingga karyawan-karyawan Anda, sehingga kreditur-kreditur Anda bisa mendapatkan haknya dan Anda bisa tetap menjalankan perusahaan dengan melalui PKPU. Pemirsa, jangan takut apabila perusahaan Anda mengalami kebangkrutan atau pilot, karena masih ada jalan lain yang untuk menyelamatkan perusahaan Anda. Kita akan bahas bagaimana cara menyelamatkan perusahaan Anda dalam bahasan yang berikutnya. Apabila Anda ingin menanyakan atau berdiskusi mengenai kepalitan, kebangkrutan perusahaan Anda, saya bersedia membantu Anda untuk berdiskusi secara gratis. Kita akan ketemu di bahasan berikutnya. Sampai jumpa.